Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madani, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Atas rahmat dan izin Allah, sahabat Madani, kita semua hari ini bisa bertemu kembali dalam part kelima video pembelajaran sejarah peradaban Islam. Pada part keempat lalu kita membahas tentang pembaharuan bidang keagamaan sejarah modern Islam, yang membahas beberapa tokoh pembaharu yang sebagian sudah familiar di antara kita. Di antaranya adalah Syekh Ibnu Taimiyah, Muhammad Ibnu Abdul Wahab, Syekh As-Sanusi, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Ahmad Khan, dan ada beberapa nama yang tidak kita bahas mengingat durasi yang tidak mengizinkan. Maka sesuai dengan apa yang pernah kami kemukakan minggu lalu, pada video kali ini kita akan membahas secara spesifik dan secara khusus pembaharuan bidang politik. Pembaharuan bidang politik ini kenapa kita tempatkan pada sesi khusus? Karena lebih kurang sama dengan pembaharuan bidang keagamaan, melibatkan banyak tokoh sentral di dalam prosesnya, kemudian cakupannya cukup luas dan isu-isu atau tema-tema sentralnya cukup panjang. Saya akan mencoba menjelaskan bagaimana umat Islam menghadapi dan merespon, bereaksi terhadap peradaban Barat yang kita jelaskan pada video lalu sudah semakin berkembang, bahkan maju, meninggalkan peradaban umat Islam. Sahabat Madani yang saya hormati, pembaharuan bidang politik ya itu juga berawal dari ada keingintahuan umat Islam untuk mengamati rahasia di balik kebangkitan Eropa. Maka seperti dijelaskan oleh Az-Zumardi Azra dalam bukunya Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme, menyebut betapa signifikannya peran birokrasi di dalam menyokong gerakan pembaharuan di dunia Islam, terutama di Kesultanan Turki Istanbul, di mana Sultan Abdul Hamid II menyokong beberapa gagasan pembaharuan yang dikemukakan oleh kelompok Tanzimat, misalnya Utsmani Muda dan Turki Muda. Begitu juga di Mesir, seorang gubernur Turki Utsmani di Mesir, Muhammad Ali Pasha, juga memberikan dukungan kepada kaum muda terpelajar Mesir ketika itu untuk mengamati secara langsung rahasia kebangkitan Eropa. Dan sejalan dengan pendapat Zumardi, saya membaca tulisan seorang Niyazi Berkes pada tahun 1953 dalam jurnal The Journal of World History, volume 1. Niyazi Berkes menulis The Impact of French Revolution on the Turkey. Sejumlah kalangan dari Turki dan Arab yang pernah merasakan, mengamati atau pernah merasakan tinggal di Perancis pada awal abad 19, sekembalinya ke tanah air, mereka mulai memperkenalkan gagasan misalnya atau ide tentang negara, tentang bangsa, tentang perlunya konstitusi, tentang republik, tentang demokrasi. Nah, salah satu yang pernah berkunjung ke sana, yang kemudian kembali ke Mesir, adalah Rifa'ah Bik At-Tohtawi. Rifa'ah Bik At-Tohtawi tidak lama tinggal di Perancis, dari 1828 sampai dengan 1831. Rifa'ah Bik adalah salah satu yang masuk dalam kelompok delegasi yang diprakarsai oleh Muhammad Ali. Sahabat Madani, sekembalinya di Mesir, Tohtawi mencoba mengenalkan gagasan ini kepada komunitas kaum muslimin. Dan yang menarik bahwa
saat itu kaum muslimin sama sekali tidak mengenal gagasan tentang republik, demokrasi misalnya. Yang dikenal adalah ummah muslimah, satu umat muslim. Jadi kalau boleh dianggap bahwa Tohtawilah orang pertama Mesir yang mengenalkan gagasan yang berkembang di Perancis kepada umat Islam, khususnya di Mesir, kemudian menyebar ke beberapa negara di sekitarnya, terutama di Afrika Utara. Sahabat Madani, tetapi momentum terbaik dari pengenalan ide-ide politik baru yang diperoleh dari pengalaman beberapa delegasi dari Perancis itu, momentumnya terjadi pada masa modernis politik paling fenomenal dan terkenal dan pengaruhnya sangat terasa gerakan baik pemikiran maupun gerakan politik praktis adalah Syekh Jamaluddin Al-Afghani yang wafat tahun 1897. Tokoh ini yang kemudian secara lantang mengenalkan bahwa Islam kompatibel, Islam available, Islam bisa menerima gagasan-gagasan pembaruan politik barat karena memang unsur-unsur ajaran Islam memang sudah mengandung itu sejak lama. Nah, hanya saja umat Islam tidak mengeksplorasinya dan tidak berusaha menginterpretasinya dalam perkembangan modern, sehingga dari kehidupan politik umat Islam tertinggal dari peradaban Eropa yang baru. Yang menarik bahwa Jamaluddin Al-Afghani tidak berhenti pada mengapresiasi atau mempelajari gagasan barat tentang politik, tetapi Afghani juga membaca peta politik umat Islam yang saat itu despotik, penuh dengan perilaku penguasa-penguasa yang tiranik, mendesakkan perlunya pembaharuan bidang konstitusionalisme. Berikutnya, Afghani juga melihat bahwa yang juga mendesak untuk dilakukan untuk mengintegrasikan komunitas politik umat Islam internasional, perlu adanya sebuah kampanye atau gerakan menyatukan aspirasi umat Islam internasional. Maka Afghani identik dengan gerakan pan-Islam atau pan-Islamisme. Afghani bertemu dengan Muhammad Abduh yang seorang pembaharu bidang keagamaan, tapi juga cukup berpengaruh di bidang politik. Ya, buktinya Muhammad Abduh walaupun tidak terlibat langsung tapi dianggap memberi stimulasi pemikiran kepada Urabi Pasha, jadi muridnya, kepada Zat Zaglul. Lalu meletuslah pemberontakan dipimpin oleh seorang jenderal Urabi pada tahun 1882 di Mesir untuk mengenyahkan Inggris dari tanah Mesir. Nah, ini pengaruh langsung dari Afghani. Kemudian gerakan politik yang sama adalah protes yang dilakukan oleh simpatisan Afghani di Iran dalam sebuah protes bertajuk Tobacco Movement, gerakan tembakau. Ini ditujukan untuk mendesak Syah Iran ketika itu Nasiruddin untuk membuat konstitusi, karena pemerintahannya dianggap sewenang-wenang, semena-mena, dan penuh dengan sikap diktatoristik. Karena cara kampanye, propaganda, kemudian sosialisasi yang dilakukan Afghani tentang gagasan nasionalisme, konstitusionalisme, kemudian yang terakhir pan-Islamisme, maka penulis Barat, diantaranya Don Peretz, menyebut bahwa sebenarnya Afghani adalah bapak nasionalisme Arab yang sesungguhnya, bahkan bapak nasionalisme Islam yang sesungguhnya. Ya, sahabat Madani, karena begitu luasnya pengaruh, impact, dan implikasi ajaran dari pemikiran Afghani tentang perlunya pembaharuan politik umat Islam dalam 3 tema besar, yaitu bagaimana melecutkan semangat nasionalisme di kalangan umat Islam agar bisa merebut hak-hak politik mereka dari penjajah untuk meraih kemerdekaannya dan menentukan nasib sendiri. Yang kedua, untuk membatasi kekuasaan para raja-raja, khadif istilahnya kalau di Mesir, atau syah di Iran, atau khalifah di Turki, dari tindakan kesewenangan dan memanfaatkan kekuasaan tanpa batas, maka perlu umat Islam mengagendakan
pembaruan konstitusional. Nah, yang terakhir, karena umat Islam ini sudah tercabik-cabik, dipecah belah oleh kaum imperialis barat menjadi nation-nation, menjadi bangsa-bangsa, meski tidak mungkin lagi disatukan, tetapi umat Islam harus memiliki solidaritas universal. Nah, maka digagaslah oleh beliau namanya Pan-Islam. Dengan begitu besar pengaruhnya Abu Ghani ini dan penguasaan yang cukup mumpuni dalam isu-isu politik itu, maka ada salah seorang penulis yang sudah cukup familiar dalam buku-buku referensi sejarah, antara lain John L. Esposito, beliau seorang editor, menulis buku Islam and Politics, diterbitkan di New York tahun 84, mengatakan bahwa yang menjadi pionir, yang menjadi bapak nasionalisme, tokoh nasionalisme Arab sesungguhnya ya Abu Ghani. Bahkan saya berani menyebut bahwa Abu Ghani lah yang menginspirasi umat Islam internasional, termasuk di dalam beberapa pemikiran Bapak Revolusi kita, Bung Karno, di dalam bukunya di bawah bendera revolusi, juga menyebut-nyebut pan-islamisme sebagai sebuah kampanye internasional umat Islam untuk bangkit melawan penjajah. Sahabat Madani, dari hantaran ini saya pikir kita sudah bisa punya gambaran apa saja isu-isu pembaharuan bidang politik yang dilakukan umat Islam pada abad ke-19 dan berlangsung hingga abad 20. Pembahasan kita akan merujuk dan merepresentasikan isunya. Kemudian kalaupun di dalamnya kemudian muncul beberapa tokoh pendukungnya, ya tidak semua tokoh akan kita sebutkan, tetapi beberapa tokoh yang sentris saja, yang betul-betul memiliki pemikiran dan gerakan pembaharuan bidang politik yang berkontribusi besar pada pengembangan masyarakat Islam. Untuk itu mari kita ikuti pembaharuan bidang politik yang merupakan part kelima dari video Sejarah Peradaban Islam Periode Modern. Selamat mengikuti. Sebelum kita lanjutkan, tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Like, comment, and share. Sahabat Madani, paham nasionalisme untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Napoleon tahun 1798 di Mesir. Dalam suatu maklumatnya, dia mengatakan bahwa bangsa Prancis adalah suatu nation atau bangsa, dan orang Mesir merupakan umat al-Misriyah. Umat di sini pengertiannya adalah bangsa Mesir yang berbeda dari kaum Mamluk yang menguasai mereka, yang asalnya bukan asli Mesir tetapi dari pegunungan Kaukasus. Dari kalangan anak bangsa Mesir sendiri adalah Rifa'ah Beg At-Tohtawi tahun 1801 mengenalkan istilah nasionalisme di Mesir, tapi menggunakan istilah yang diadopsinya ke dalam bahasa Arab dengan watonia atau patriotism. Bernard Lais, The Political Language of Islam, terbitan Gramedia Pustaka Utama tahun 1994. Watonia dan Hubbul Waton, cinta tanah air, menurut Tohtawi adalah dasar untuk mendirikan civil society yang kuat, di mana warga negara bersatu, patuh kepada undang-undang, dan berjuang bersama meraih kemerdekaannya dari segala bentuk penindasan kekuasaan. Dalam Khaldun Sati Al-Husri, Origin of Modern Arab Political Thought, diterbitkan di New York, Harapan Book tahun 1980. Sahabat Madani, pengaruh pemikiran patriotisme dalam pengertian Hubbul Waton yang dikemukakan oleh Tohtawi berimplikasi langsung dengan terbentuknya suatu partai berhaluan nasionalis pertama di Mesir, Hizbul Waton, Partai Nasional, yang diprakarsai oleh salah satu tokoh paling terkenal dalam gerakan pembaharuan politik,
Syekh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, muridnya. Tujuan partai ini memperjuangkan pendidikan universal, kemerdekaan pers, mendorong warga Mesir masuk ke lingkungan militer, dan akhirnya ultimate goalnya adalah mengusir kaum imperialis dan kolonialis Barat, khususnya Inggris dan Prancis, dari bumi Mesir. Pengikut partai ini terlibat dalam pemberontakan kaum nasionalis Turki Urabi Pasha tahun 1882, dan yang kedua terlibat dalam sebuah gerakan protes terhadap Shah Nasiruddin di Iran yang memberikan konsesi perdagangan tembakau pada Inggris yang terkenal dengan Tobacco Movement. Bisa dibaca dalam John L. Esposito, The Islamic Trade, Myth or Reality, yang diterjemahkan dalam Ancaman Islam, Mitos atau Realitas, Bandung, Mizan 1994. Menurut Syekh Jamaluddin Al-Afghani, nasionalisme tidak identik dengan asobiyah, fanatisme suku yang berlebihan, dan batas nasional, karena hal ini dilarang sejak awal diutusnya Rasulullah SAW, dan itu bisa kita baca misalnya dalam sebuah statement Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, laisa minna man da'a ila asabiyatin. Bukan dari pengikutku yang setia, kata Rasulullah, apabila di antara mereka ada yang mengajak orang lain untuk memberikan kepatuhan berlebihan kepada fanatisme sukunya daripada kepatuhan kepada agamanya. Nah, tetapi nasionalisme yang dimaksud Al-Afghani adalah berada dalam konteks universalisme ajaran Islam. Dalam perspektif Afghani, asobiyah, istilah asobiyah ini sebenarnya terkenal dari pemikiran Imam Al-Mawardi, pengarang buku Al-Ahkamus Sultaniyah, merupakan jiwa universal yang mendarahi kehidupan suatu bangsa dan jiwa warganya, dan secara spontan akan bereaksi secara keras apabila ada unsur dan elemen asing yang mencoba mengusik asobiyah mereka. Dalam Mahziruddin Siddiqi, Modern Reformist Thought in the Muslim World, diterbitkan oleh Adam Publish, New Delhi, tahun 1993. Mengenai konsep waton atau tanah air bagi Al-Afghani adalah motherland, ibu pertiwi, sebagai salah satu bentuk jiwa agama Islam. Patriotisme adalah tugas agama yang menjadi kewajiban tiap individu muslim untuk berkorban jiwa dan raga demi keamanan dan integritas bumi pertiwi. Al-Afghani berpendapat bahwa spirit hukum syariat Islam dan hukum alam sepakat memberi pengertian tentang wajibnya membela tanah air bagi setiap insan. Bisa dibaca dalam Edward Mortimer, Fight and Power, The Politics of Islam, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Islam dan Kekuasaan, diterbitkan di Bandung oleh penerbit Mizan tahun 1984. Seorang murid Jamaluddin Al-Afghani, tokoh yang sudah kita bahas panjang sebelumnya dalam pembaruan bidang keagamaan, adalah Syekh Muhammad Abduh, yang hidup antara tahun 1850 sampai dengan 1905. Dalam pandangan politiknya menyatakan rakyat Mesir harus mencintai tanah airnya karena di situ rumah, tempat mencari nafkah, dan keluarga tinggal dengan aman. Mereka memiliki hak dan kewajiban sebagai anak negeri. Dalam institusi negara Islam, menurut Abduh, kaum non-Islam sebagai warga negara penuh yang memiliki segala hak-hak politiknya. Partai Nasionalis atau Hizbul Waton adalah partai sekuler yang keanggotaannya terbuka bagi semua orang tanpa mempersoalkan latar belakang agama yang dianutnya. Dalam Ibn Haddad,
Muhammad Abduh, Perintis Pembaharuan Islam, dan diedit oleh Ali Rahnema, Pioneers of Islamic Revival. Diterjemahkan menjadi buku yang saat itu cukup laris para perintis zaman baru Islam. Bandung, Mizan, tahun 1995. Nah, sekarang kita bergeser ke tokoh lain. Meskipun tidak begitu familiar dalam kajian-kajian gerakan pembaharuan, tapi tokoh ini cukup berperan. Adalah Mustafa Kamil, yang hidup antara tahun 1874 sampai dengan 1908. Beliau adalah salah satu kolega dekat Abu Ghani, pemimpin gerakan nasionalisme Mesir, yang berpendapat bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan penghalang untuk membentuk suatu negara nasional. Negara terbentuk karena beberapa faktor kesamaan, antara lain lingkungan geografis, wilayah, adat istiadat, dan garis keturunan orang yang sama dari leluhur nenek moyang yang sama, tanpa halangan karena perbedaan agama. Bisa dibaca dalam G.E. Pond, Grudebaum, Modern Islam, The Search for Cultural Identity, terbitkan oleh Random House Incorporation, Kanada, tahun 1964. Kalau tadi beberapa nama itu muncul dari kalangan pemikir atau pendukung, promotor dari gerakan nasionalisme atau patriotisme dari kalangan Muslim. Nah, sekarang kita berkenalan dengan salah satu pemikir nasionalis, Petrus Al-Bustani, yang hidup antara tahun 1819-1883. Beliau adalah pemikir Arab yang prominent, beragama Kristen, seorang Syria moderat, pelopor nasionalisme Syria dan Lebanon. Ia seorang pengajar seminari, pengarang beberapa buku bidang politik, pendidikan, kamus sastra dan sejarah. Antara lain mungkin kita kenal kamus Muhyidd al-Muhyidd 1867-1870, 2 volume, dan kitab Dairatul Ma'arif atau Ensiklopedi Ilmu Pengetahuan tahun 1876. Al-Bustani menganjurkan bagi bangsa Syria dan Lebanon agar mencintai tanah airnya, tetapi masih dalam kerangka kerajaan Turki Utsmani. Kita bisa lihat penjelasannya dalam A.L. Tibawi, Arabic and Islamic Term, Historical, Educational, and Library Studies. Itu diterbitkan di London oleh Luzak and Company Limited tahun 1976. Sahabat Madani yang saya hormati, kita pindah setelah tadi Mesir, lalu kita melihat juga pemikiran nasionalisme yang berkembang di Syria dan Lebanon. Kali ini kita coba untuk ke Turki. Banyak tokoh-tokoh di Turki yang bisa merepresentasikan pemikir-pemikir nasionalis, bahkan westernis, bahkan ultranasionalis. Tetapi saya memilih Ziya Gökalp yang hidup tahun 1875-1924. Dia dianggap sebagai penggagas nasionalisme Turki atau Turkisme dari kalangan Turki muda. Ia menggabungkan 3 unsur dalam merumuskan nasionalisme Turki modern: unsur Islam, unsur kemajuan Barat atau Western, dan budaya indigenes Turki. Bagi Gökalp, konsep kebangsaan tidak bisa disamakan dengan konsep umat atau suatu komunitas religius yang dipersatukan oleh iman Islam, bukan pula oleh ras atau tribe, kekerabatan etnis, akan tetapi sebuah kelompok atau kolektivitas sosial yang terdiri daripada individu yang menerima pendidikan yang sama, emosi, cita-cita, agama, moralitas, dan estetika yang sama. Atau dalam kesimpulan Fazlur Rahman, bahwa Gökalp membangun nasionalisme Turki berdasarkan 3 unsur: budaya Turki, peradaban Islam, dan sains modern. Bisa kita baca dalam buku Fazlur Rahman Islam, diterjemahkan
oleh penerjemah produktif saat itu Ahsin Muhammad menjadi Islam. Diterbitkan di Bandung oleh Pustaka tahun 1984. Sahabat Madani yang saya hormati, kristalisasi ide nasionalisme lebih aktual dan praktis baru benar-benar terbangun sebagai sarana efektif dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari Eropa terjadi pada awal abad 20 pasca Perang Dunia Pertama. Tokoh pergerakan dan pemikir Islam yang berorientasi pada peletakan dasar-dasar nasionalisme muncul di hampir di seluruh kawasan dunia Islam, antara lain Jamal Abdul Nasir di Mesir, Muhammad Ali Jinnah di Pakistan, dan tentu Bung Karno atau Insinyur Soekarno di Indonesia. Sahabat Madani yang saya hormati, demikian uraian tentang pembaharuan bidang politik Islam yang dapat saya sampaikan. Meski masih ada beberapa nama pembaharu bidang politik di abad 19 dan berlangsung hingga paruh pertama abad 20, seperti membahas tentang pemikiran Rashid Ridho dalam bukunya Al-Khilafah wal Imamah Al-Uzma, atau Ali Abdul Razik yang dianggap kontroversial dalam pemikiran politiknya, yang menyebut bahwa urusan kepemimpinan khilafah tidak ada petunjuknya atau guide-nya di dalam ajaran Islam. Atau misalnya kita tidak menyinggung tentang bagaimana pemikiran gagasan dari seorang Sir Muhammad Iqbal di India Pakistan dan termasuk di tanah air misalnya. Tapi insya Allah sahabat Madani, karena kita harapkan bahwa pembelajaran ini berkembang mencakup tentang tema peradaban dan politik, mudah-mudahan dari beberapa tokoh tadi ke depan bisa kita jelaskan, dan ada kesempatan kita, kalau kita diberi kesehatan dan panjang umur, kita bisa menayangkan video tentang pemikiran-pemikiran tokoh politik muslim lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian dan kesetiaannya mengikuti channel Bung Syabas. Dari video-video yang terus kami tingkatkan kualitasnya, dan mudah-mudahan memberikan manfaat dan kontribusi keilmuan dan pengembangan diri kepada kita semua. Apa yang kira-kira dapat disebarluaskan, disampaikan kepada mahasiswa kita dimanapun berada, untuk saudara-saudaraku, para pengajar, para dosen yang terhormat, para guru besar di berbagai perguruan tinggi, dengan rendah hati saya menyatakan sangat senang dan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah keilmuan kita. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.